Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Sofi Maulida dengan NIM 1262052111070, Umi Fadlilatul Salma dengan NIM 1262052111074, Wafiq Azizah dengan NIM 1262052111086, Zirli Amalia dengan NIM 1262052121138, Ayin Asa Azizah dengan NIM 1262052121149, Cindy Olivia Salsabella dengan NIM 1262052132339, dan Syaratun Nabila dengan NIM 1262052132242 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dengan judul Praktik Keterampilan Berbicara. Pengertian keterampilan berbicara. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, berbicara adalah berkata, bercakap, berbahasa, melahirkan pendapat, dan berunding. Hakikat keterampilan berbicara ada dua. Pertama, bahwa bahasa adalah suatu sistem lambang bunyi yang diucapkan. Dan kedua, bahasa digunakan sebagai alat untuk berkomunikasi. Keterampilan berbicara adalah keterampilan yang sangat penting untuk berkomunikasi. Komunikasi dapat berlangsung secara baik dan benar sesuai pedoman umum ejaan bahasa Indonesia dengan bahasa. Sedangkan hakikat bahasa adalah ucapan. Macam-macam praktek keterampilan berbicara, diantaranya berdialog. Berdialog dapat diartikan sebagai pertukaran pikiran atau pendapat mengenai suatu topik tertentu antara dua orang atau lebih. Fungsi utama berdialog adalah bertukar pikiran, mencapai mufakat, atau merundingkan sesuatu masalah. Dialog dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti bertelepon, bercakap-cakap, tanya-jawab, wawancara, diskusi, musyawarah, debat, dan simposium. Yang kedua, menyampaikan pengumuman. Menyampaikan pengumuman berarti menyampaikan sesuatu hal yang perlu diketahui oleh khalayak ramai. Kegiatan ini dapat diwujudkan dalam bentuk pidato. Yang ketiga, salah satu proses komunikasi untuk menyampaikan argumentasi. Karena dalam hal ini harus memperhatikan pendapat, yaitu debat. Setiap pihak yang berpendapat akan mengajukan argumentasi dengan memberikan alasan tertentu agar pihak lawan atau peserta menjadi yakin dan berpihak serta setuju terhadap pendapat-pendapatnya. Yang keempat, bercerita. Manfaat bercerita diantaranya yaitu yang pertama memberikan hiburan, yang kedua mengajarkan kebenaran, dan yang ketiga memberikan keteladanan. Seorang pendongeng dapat berhasil dengan baik apabila dapat menghidupkan cerita. Artinya, dalam hal ini, pendongeng harus dapat membangkitkan daya imajinasi anak. Selanjutnya yaitu musyawarah. Musyawarah yaitu membicarakan sesuatu supaya mencapai kata sepakat. Dalam suatu musyawarah, setiap orang mengesampingkan kepentingan pribadi demi kepentingan umum. Dalam musyawarah biasanya terdapat perbedaan pendapat, tetapi perbedaan pendapat itu harus dipadukan. Bila tidak, maka biasa diambil voting atau suara terbanyak. Dalam musyawarah selalu ada kesimpulan. Selanjutnya adalah diskusi. Diskusi berbeda dengan musyawarah. Menurut Nio, dalam buku Peningkatan Keterampilan Berbahasa Indonesia, diskusi adalah proses pelibatan dua orang atau lebih individu yang berinteraksi secara verbal dan tatap muka, tukar-menukar informasi untuk memecahkan masalah. Hal-hal yang perlu dipersiapkan ketika berdiskusi. Yang pertama adalah memilih pimpinan kelompok, menentukan topik yang akan didiskusikan, merumuskan tujuan, mengumpulkan bahan, dan menyusun kerangka. Selanjutnya adalah pidato. Aktualisasi pidato adalah berbicara di hadapan orang banyak dalam rangka menyampaikan suatu masalah untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Untuk dapat pidato dengan baik, suatu gagasan yang akan disampaikan harus telah dipikirkan dengan baik disertai persiapan lain yang ada kaitannya dengan hal yang ingin disampaikan. Hal-hal yang perlu diperhatikan ketika berpidato yaitu menghadapi pendengar dengan penampilan yang menarik dan meyakinkan, memberikan kesan pertama yang menarik, serta berbicara dengan bahasa yang baik agar pembicaraan dapat jelas diterima oleh pendengar.
Kegiatan praktek keterampilan berbicara yang dapat dilakukan antara lain berceramah, berdebat, bercakap-cakap, berkhutbah, bertelepon, bercerita, berpidato, bertukar pikiran, bertanya, bermain peran, berwawancara, berdiskusi, berkampanye, dan lain-lain. Teknik pembelajaran berbicara di SD atau MI. 1. Siswa yang masih muda dalam berpikir dan berpengalaman dapat diberi pelajaran berbicara melalui gambar-gambar yang disiapkan guru. Gambar tematik lebih mudah memotivasi siswa menceritakan apa yang ia lihat pada gambar. Tema gambar hendaknya disesuaikan dengan minat dan kebutuhan psikis siswa. 2. Memberi salam sebelum dan setelah selesai pelajaran kepada guru merupakan latihan terpadu antara belajar berbahasa dan meningkatkan perilaku yang baik. 3. Bermain sosiodrama, meningkatkan sikap sosial dan berani berkomunikasi lisan dengan sesama teman. 4. Bernyanyi bersama atau perorangan merupakan salah satu teknik pengajaran berbicara berirama. 5. Menghafalkan puisi, berdeklamasi di depan kelas merupakan latihan kepribadian sekaligus latihan berbicara. Model pembelajaran berbicara terdiri atas yang pertama show and tell. Model show and tell terdiri atas kegiatan show yang bermakna menunjukkan sesuatu kepada audiens dan tahap tell yang bermakna menjelaskan atau mendeskripsikan sesuatu yang sedang ditunjukkan. Deskripsi dalam kegiatan tell meliputi bentuk warna, ukuran komposisi dan kegunaan benda tersebut. Selain itu, penjelasan dalam tahap tell memiliki makna menjelaskan asal-muasal benda atau gambar yang ditunjukkan, menjelaskan fungsi secara umum dan menjelaskan makna penting benda atau peristiwa dalam gambar. Model show and tell memanfaatkan benda konkret, poster, atau gambar yang ditampilkan dalam slide. Implementasi model show and tell dapat dilakukan secara berkelompok. Siswa berdiskusi dengan kelompok untuk menulis suatu kalimat menjadi cerita padu untuk mendeskripsikan benda atau menceritakan peristiwa dalam gambar. Melalui implementasi model show and tell, siswa dapat menceritakan pengalaman yang mengesankan dengan runtut, jelas, dan tidak berulang-ulang. Yang kedua ada prediction guide. Model prediction guide merupakan bagian dari strategi pembelajaran aktif. Model prediction guide menekankan kepada siswa untuk menebak atau memprediksi materi yang akan disampaikan oleh pembicara. Selama proses pembelajaran, siswa diminta untuk mengidentifikasi materi yang sesuai dengan tebakannya dengan cara memberi tanda. Model prediction quiz terdiri dari dua kata yaitu prediction dan quiz. Prediction bermakna ramalan, perkiraan, atau prediksi, sedang quiz bermakna pemandu, pedoman, atau penuntun. Model prediction quiz adalah model untuk menebak suatu materi atau topik yang akan disampaikan. Dan yang ketiga ada point counterpoint. Point counterpoint merupakan model pembelajaran untuk merangsang diskusi dan mendapat pemahaman lebih mendalam tentang berbagai isu. Model ini hampir serupa dengan suatu perdebatan tapi dalam konteks yang kurang formal serta berjalan lebih cepat. Model point counterpoint melibatkan siswa untuk mendiskusi isu-isu secara mendalam. Model point counterpoint mengalahkan siswa secara aktif dan positif dalam kelompok sehingga mereka dapat melakukan pertukaran ide sehingga memberi dorongan pada siswa agar mengoptimalkan potensi yang dimilikinya, merangsang diskusi dan debat yang aktif sehingga siswa memperoleh pemahaman mendalam. Model pembelajaran berbicara yang keempat yaitu jurisprudential inquiry. Model ini dikembangkan oleh Olivier and Schaeffer yang merupakan suatu strategi untuk meningkatkan kemampuan pemecahan masalah siswa dan dapat diimplementasikan pada pembelajaran sains, teknologi, dan sosial. Secara umum, model jurisprudential inquiry ini terdiri dari 5 langkah pembelajaran, yakni orientasi, identifikasi, eksplorasi, kualifikasi, dan evaluasi. Model pembelajaran selanjutnya yaitu picture and picture. Langkah-langkah model picture and picture ini yaitu yang pertama, guru menyajikan materi pembelajaran. Kemudian guru memperlihatkan rangkaian gambar dan menceritakan rangkaian gambar tersebut. Selanjutnya siswa membentuk kelompok. Setiap kelompok bertugas mengurutkan gambar sehingga menjadi suatu cerita. Masing-masing siswa dalam kelompok secara bergiliran menceritakan urutan gambar.
Model yang keenam yaitu role playing. Role playing merupakan model pembelajaran yang digunakan untuk siswa bermain peran. Melalui model ini, siswa akan terlatih berbicara dalam konteks informal dengan situasi yang formal. Siswa harus menghafal teks dan menghayati perannya, sehingga bermain peran berlangsung secara natural. Model yang terakhir yaitu paired storytelling. Model paired storytelling dapat membantu siswa untuk mengatasi kesulitan-kesulitan dalam pembelajaran bahasa, khususnya dalam keterampilan berbicara. Melalui model ini, siswa diberikan kesempatan untuk saling bertukar informasi yang diperoleh. Siswa dapat mengembangkan kreativitasnya untuk berpikir dan berimajinasi dalam penyusunan suatu cerita. Contoh teks dialog. Andin, Han, lihat deh, aku punya album koleksi baru loh. Hani, wah, beli di mana ini? Bagus banget. Ini sudah jadi incaranku sejak kemarin album ini dirilis pertama kali. Andin, hehe, aku baru aja dapat hadiah kelulusan dari Dewo. Terus aku juga udah terlanjur titip beli bareng temanku yang baru pulang dari Taiwan, karena kebetulan di sana harganya murah. Hani, wah beruntung banget kamu. Aku saja masih bingung mau beli di mana, karena rata-rata toko album di sini pasang harga tinggi. Aku jadi mundur pas lihat harganya. Hahaha. Andin, nah pas banget nih, karena aku punya 2, yang satu untuk kamu aja ya, biar nggak mubazir di rumahku, hehe. Hani, wah terima kasih banyak Andin, aku seneng banget, aku janji bakal rawat album ini dengan sepenuh hati. Demikian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.